Apa kabar sahabat Mozaik? Jumpa bersama kami dari RRI Sorong dalam program Mozaik. Di mana kali ini kita sudah hadir di tepatnya di ruang terbuka, di mana ruang terbuka atau ruang terbuka hijau adalah area jalur yang memanjang atau mengelompok yang penggunanya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Jadi proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan itu adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Dan saat ini saya sedang berada di tentunya Sorong City, Taman Sorong City, dan di mana sedang dilaksanakan penanaman yang mulai rutin dilaksanakan. Jadi program ini awalnya merupakan program Jumat Bersih yang dilaksanakan semua instansi maupun berbagai elemen organisasi. Namun sejak 2 minggu terakhir kali ini dilaksanakan juga penanaman pohon di media jalan. Dan saat ini saya bersama Bapak Julian Kelly Kambu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Provinsi Papua Barat Daya. Baik, apa kabar Pak? Ya, baik. Baik Pak, untuk terkait ruang terbuka hijau nih, apakah ruang terbuka hijau di Kota Sorong, di Kota Sorong ya, apakah sudah memenuhi aturan nih Pak? Iya, kalau memenuhi aturan sebenarnya belum. Karena memang sebelumnya saya 10 tahun di kota. Kota sudah punya perda ruang terbuka hijau. Jadi kalau kita pelajari perda ruang terbuka hijau itu, setiap distrik, setiap lurah itu harus punya ruang terbuka hijau. Ya. Nah itu. Kemudian ada ruang terbuka hijau kotanya seperti yang kita lihat dengan fungsinya masing-masing. Ya, dalam perda kota itu ada ruang terbuka hijau dengan fungsi sosial, dengan fungsi ekonomi, dan dengan fungsi ekologi. Nah ini 3 fungsi ruang terbuka hijau yang harus ada. Nah, dan kalau kita lihat di kota ini hampir rata-rata semua ruangnya itu dimanfaatkan untuk fungsi ekonomi. Nah kalau sepanjang ini dulu dalam desainnya dari terminal sampai di jualan mangrove itu ruang terbuka hijau. Ya. Nah, namun yang lebih dominan di Taman Deo itu sudah dalam bentuk fungsi ekonomi. Nah, sementara yang fungsi sosial itu ada di Sorong City. Di sini kami yang lihat bisa dijadikan sebagai fungsi sosial budaya. Jadi ada fungsi sosial budaya, fungsi ekologinya, fungsi ekonomi. Gitu. Ke depan karena kami sudah ada di provinsi, mungkin kita akan bersinergi dengan pemerintah kota. Karena bagaimanapun juga ini adalah ibu kota provinsi. Kota Sorong adalah ibu kota provinsi, sehingga perlu ada kolaborasi dan sinergi kita bersama-sama untuk menata yang masih kurang. Nah seperti ini. Nah, mulai dari Sorong City ini sampai di kami timbul sampai di masih paru ya, belum sampai di mangrove, jualan mangrove. Oh iya, di kilometer 12 ya Pak ya? Iya, jembatan itu, depan Hotel Pride. Baik. Nah ini semua ditimbun. Yang lokasi ini, ruang ini sebenarnya kami arahkan untuk ruang seni budaya, sosial dan seni budaya. Berarti dari area Dari pintu masuk DPPU Pertamina sampai di lampu merah. Oh baik. Nah ini di sini ada sebenarnya ada rencana panggung ini yang belum diselesaikan. Ada panggung sehingga para seniman Papua yang ada bisa menunjukkan aksi-aksi seni budayanya di ruang publik. Ya. Nah itu tujuannya ke situ. Nah, kemudian yang sisa mungkin bisa dilakukan sehingga ditata menjadi ruang santai. Jadi tidak semua harus jadikan ruang ekonomi. Nanti kotanya terkesan umum. Kota yang baik adalah kota yang harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau. Kalau digambarkan sebagai seorang wanita, maka wanita itu dia harus make up, ada bedaknya, ada lipstiknya, dan ruang terbuka hijau itu adalah bagian dari make upan itu. Make upan itu ya. Jadi dia harus
tata karena fungsi ruang terbuka hijau ini pohon-pohon yang kami tanam TNBC ini dengan fungsi ekologis. Ekologis ya Pak ya? Iya, jadi dia berfungsi untuk menyerap karbon, debu, kemudian melakukan dia mengeluarkan oksigen. Dengan sirkulasi udara dalam kota itu tidak pengap, kotanya itu bisa segar karena jumlah penduduknya semakin meningkat, orang butuh ruang-ruang publik. Betul. Apalagi tempat penjenuhan. Kendaraan di setiap jalan ramai sekali ya Pak. Saya perhatikan ya. Jadi kendaraan ini cukup meningkat dan 1 liter gasolin itu sebenarnya menghasilkan 3-4 karbon. Jadi tinggal kita kali saja. Misalnya Bapak dengan mobil isi 120 liter dikali 4 ya berapa. Jadi itulah karbon yang beredar di Kota Sorong dari sumber kendaraan. Itu bisa dihitung. Mengenai target nih Pak, target terkait program penghijauan ini. Apakah punya target ini Pak? Ya, kalau target kita ingin ruang-ruang yang sudah terbuka, ruang publik itu harus ada pohon. Setiap jalan. Iya, jalan. Tapi aturan bukan hanya setiap jalan, setiap rumah, ruko, hotel itu wajib menanam pohon. Dan di situ tadi disampaikan 30% itu dibagi 2. Ya. 10%-nya untuk ke ruang publik, ruang privat, 20-nya untuk ruang publik. Iya betul. Jadi yang privat itu seperti apa? Hotel, misalnya hotel minimal itu dia punya ruang privat itu 10% untuk ruang hijaunya, dia tata tamannya. Itu hotel, bisnis, ruko, supermarket itu semua wajib harus ada. Perusahaan ya Pak. Itu dia harus dalam desainnya itu harus ada 10% ruang privat. Itu aturannya mengatakan demikian. Kemudian ruang publik seperti ini itu disediakan pemerintah. Nah terkait upaya nih bila misalnya tidak memenuhi target, apa yang Bapak laksanakan nih kalau misalnya belum memenuhi target? Ya, kalau kami dari provinsi itu mengharapkan ada kebijakan dari kabupaten kota. Semua kabupaten kota yang ada di Papua Barat Daya harus juga mendesain ada kebijakan ruang terbuka hijau. Karena sudah jatuh di dalam aturan, undang-undangnya sudah ada. Tinggal bagaimana keberanian untuk mendesain ruang terbuka hijau. Ada kebijakan, perdanya ada, tapi anggarannya ada tidak. Harus ada kebijakan anggaran, juga harus ada. Sehingga kita menata kota ini, penduduk yang begitu banyak akan mengalami stres kalau tidak ada ruang terbuka hijau. Pastinya kalau untuk penanam pohonnya nih Pak, jenis-jenis pohonnya apa saja nih Pak? Ya, kalau jenis-jenis pohon itu memang Papua seperti ada matoa, ada merbau, ada pohonnya. Kita harus tanamnya di hutan, tapi ada pohon yang harus tanam di dalam kota. Ini kalau TNBC ini bukan tanaman jenis asli Papua. Ini tanaman ini dari Afrika, tanaman impor. Luar biasa ya. Tapi ini menjadi rekomendasi global. Karena dia punya kemampuan menyerap karbon itu 80-85%. Kemampuannya untuk menyerap karbon. Dan itu direkomendasi untuk ditanam di seluruh dunia. Karena bumi kita hari ini tidak panas lagi. Bumi kita sudah mendidih. Nah, seperti itu. Sehingga karena perubahan iklim, pemanasan global, sehingga harus banyak menanam pohon. Ada banyak jalan ke Roma, tapi untuk menurunkan temperatur, mempertahankan temperatur bumi yang 1,5 derajat, itu hanya dengan cara menanam pohon. Jadi kami tetap tidak bosan-bosan terus menanam pohon. Dan menanam pohon ini bukan untuk kita, tapi untuk generasi dan anak cucu. Terutama masyarakat Kota Sorong. Masyarakat bisa menikmati jalur ini dengan baik. Itu Sorong City itu Bapak kasih nama Sorong City. Tulisan Sorong City itu melalui program CSR dengan Pertamina Dokarin.
Jadi mereka cetak hurufnya di Pulau Dokarim, mereka bawa dengan kapal kemari, trek datang mereka pasang. Dan itu kolaborasi Kolaborasi ya. yang baik. Jadi ini juga, ini kami ingin menjadikan ruang publik untuk para seniman. Mereka mengekspresikan. Kalau kita jalan ke Jogja atau ke Bali, di jalan-jalan itu biasa ada para seniman yang mempertontonkan keberadaannya. Tinggal tulis-tulis yang datang juga, bukan hanya ke Raja Ampat, mereka datang sini juga bisa melihat, oh budaya Papua, oh itu yang mana, Yospannya, main tariannya bagaimana, ada yang ukir, oh itu bagaimana, di sini tempatnya. Nah, untuk pelaksanaan Perda nih Pak, peraturan daerah, seperti apa sih implementasinya nih Pak? Kalau kami di provinsi belum, tapi kalau untuk kota sendiri sudah ada perdanya. Tinggal kalau tanya implementasi ya mungkin nanti kepada Bapak Wali Kota mungkin yang akan implementasi bersama teman-teman di legislatif. Ini ada perda ruang terbuka hijau, 20% dari kota ini harus dicat dengan ruang terbuka hijau. Apakah di sini, di median jalan, atau ada ruang baru? Kalau di perda itu setiap distrik lurah harus ada ruang terbuka hijau. Jadi distrik lurah juga bisa mengusulkan untuk penataan ruang-ruang terbuka hijau di tingkat distrik dan lurah. Baik. Begitu. Terakhir nih Pak, harapannya Bapak nih, terkait ruang terbuka hijau ini. Ya, harapan Bapak kota ini akan bertumbuh, maju, berkembang, sehingga perlu ditata ruang-ruang terbuka hijau diperbanyak untuk menghiasi kemajuan kota itu. Jadi ruang kota tanpa ruang terbuka hijau itu sama saja dengan seorang wanita tanpa makeup. Jadi kita berharap kota harus penuh dengan ruang terbuka hijau dengan fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi geologis. Geologis ini ya pohon-pohon ini sebagai sirkulasi udara, ekonomi ya mungkin untuk jualan, mungkin Taman Deo sepanjang ini Sorong City ke sini, mungkin dengan fungsi sosial budaya. Sehingga orang bisa santai, jogging, menikmati. Misalnya ini ruang-ruang yang kami sudah sebenarnya bagikan ini. Di sana mungkin ini khusus untuk batu-batu refleksi. Itu rencana awalnya. Jadi semua dipasang batu refleksi. Sehingga orang bisa daripada ke tempat refleksi, di sini tempat refleksi. Tempatnya ada ini juga. Ya, dan sejuk. Iya. Dan pohon ini kita bisa sirkulasi paru-paru kita. Jadi darah dalam tubuh kita itu membutuhkan oksigen. Kalau karbon yang masuk, kita pasti akan sakit. Tapi kalau oksigen yang masuk, tubuh kita akan sehat. Jadi banyak orang sering naik gunung ke alam terbuka itu hanya untuk menyerap oksigen, yang bisa menyerap energi alam dan melepaskan kejenuhan. Dan ini mungkin bagian kecil dari kota yang bisa melepaskan kejenuhan. Nanti ditata kursinya dengan semua fasilitas yang ada sehingga menjadi sebuah pemandangan yang indah, kecil, unik, dan menarik. Baik, sahabat Mozaik, ruang terbuka hijau itu bisa kita lakukan di mana saja. Yang paling sederhana sih mulai dari rumah kita. Betul Kak Kelly? Baik, terima kasih Pak Kelly. Tentunya sudah datang dalam Mozaik kali ini. Dan sahabat Mozaik, demikian Mozaik persembahan RRI Sorong. Jumpa lagi pada kesempatan dengan topik berbeda dan tentunya terima kasih.